warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang membahas mengenai ancaman integrasi nasional di bidang politik. Perkenalkan, nama saya Beril Altashoki dan rekan saya Fitra ini. Saya Angel Laura. Saya Mevin Kurniawan. Saya Fatia Pindafa. Saya Nala Syahrari Putri. Selamat menyaksikan presentasi kami mengenai ancaman integrasi nasional di bidang politik. Pertama-tama, teman-teman tahu nggak sih apa itu ancaman integrasi nasional pada bidang politik? Yuk kita bahas bersama. Halo, jadi di sini kami akan membahas mengenai ancaman integrasi nasional di bidang politik. Jadi, apa sih ancaman integrasi nasional di bidang politik? Jadi, ancaman integrasi nasional di bidang politik adalah suatu usaha maupun kegiatan yang sangat membahayakan dalam perpecahan bangsa. Ini akan mengakibatkan perpecahan bangsa, membahayakan bangsa, serta ini akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa pada akhirnya. Nah, mengapa pada akhirnya ancaman ini akan sangat buruk? Karena pertama, ini dapat datang dari luar negeri juga dalam negeri. Nah, dari luar negeri terdapat beberapa contohnya, seperti pertama itu intimidasi, provokasi politik, dan juga blokade politik serta gerakan non-militer lainnya. Sementara dari dalam negeri dapat berupa pengerahan massa seperti demonstrasi misalnya untuk membungkam atau untuk menyingkirkan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan ada. Sehingga hal itulah ancaman di bidang politik sangatlah buruk. Nah, itulah dia penjelasan apa itu ancaman integrasi nasional pada bidang politik. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk integrasi nasional pada bidang politik. Yuk disimak. Baiklah, adapun bentuk-bentuk ancaman integrasi nasional dalam bidang politik yaitu: pertama, politik uang. Banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang. Kedua, politik sara. Politik sara adalah politik yang mengeksploitasikan perbedaan agama, etnis, bahkan ideologi. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku dari warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdemo atas menolak Lurah Susan. Penolakan Lurah Susan atas alasan agama sangatlah tidak tepat. 3. Politik oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok ataupun golongan masyarakat. 4. Penyerangan batas wilayah negara. Contoh kasus penyerangan batas wilayah negara adalah Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar, di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur. Jadi, itulah dia bentuk-bentuk dari ancaman integrasi nasional pada bidang politik. Setelah itu, kita akan bahas mengenai strategi mengatasi ancaman integrasi nasional pada bidang politik. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang politik dalam menghadapi ancaman yang berdimensi politik. Strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Yang pertama, pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam penguatan 3 pilar berikut. Yang pertama, penguatan penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara, seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, penguatan lembaga legislatif. Penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi, yaitu berupa peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pembangunan nasional. Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol secara efektif
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara, bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi. Dan terakhir, penguatan kekuatan politik nasional. Penguatan kekuatan politik nasional, baik partai politik maupun organisasi masyarakat, sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan pembangunan nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya, sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum, yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang kedua adalah pendekatan keluar. Pendekatan keluar diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global. Pendekatan keluar diwujudkan dengan cara berikut. Yang pertama, pada lingkup internal. Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat, serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, pada lingkup regional. Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam rangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Yang ketiga, pada lingkup supraregional. Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN Plus 6 yang terdiri atas 10 negara anggota bersama-sama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerjasama yang lebih konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN Plus 6 tersebut, kinerja politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerjasama yang memberikan jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak adanya intervensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Yang terakhir adalah pada lingkup global. Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan akan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konvensi Islam, dan forum regional. Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, serta melakukan langkah-langkah pencegahan lapisan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan wilayah NKRI. Mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan militer. Nah teman-teman, setelah kita membahas penjelasan bentuk-bentuk strategi mengenai ancaman integrasi nasional pada bidang politik, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang telah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menghalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman integrasi nasional di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta mampu melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Selain kesimpulan, ada pun hal yang kami sarankan agar ancaman integrasi nasional di bidang politik ini tidak terjadi lagi atau menjadi lebih parah.
Korupsi ini merupakan salah satu ancaman integrasi nasional di bidang politik. Seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menjauhi dan mencegah tindak pidana korupsi agar bisa mengurangi kerugian bagi negara bila korupsi itu berhubungan dengan keuangan negara. Dan agar kita tidak terjerat hukuman sampai harus dihukum mati, jika kita tidak melakukan korupsi, maka hidup kita akan selalu tenang dan tentram, tanpa tetap terbebani oleh dosa karena korupsi. Itulah pembahasan kami mengenai ancaman integrasi nasional di bidang politik. Kami telah menjelaskan mengenai dari penjelasan, bentuk-bentuk, strategi, dan kesimpulan dan juga saran. Jikalau terdapat beberapa salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.